Puji Tuhan, pastikan kita diberkati dengan firman Tuhan, amin. Saya percaya ketika kita memiliki suatu hati yang rindu mendengarkan suara Tuhan, suatu hati yang lapar akan kebenaran, maka Tuhan menilik hati itu dan Tuhan memuaskan. Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah mereka yang miskin, karena mereka akan dipuaskan, mereka lah akan yang mempunyai segala yang Tuhan sediakan, amin. Dan pastikan setiap kita pada pagi hari ini mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Makanya kita mau katakan, Tuhan berfirmanlah kepada saya. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara, hanya Tuhan yang tahu. Tapi ketika Tuhan memberikan kepada saya firman untuk saya sampaikan, biarlah saudara bisa menangkap wahyu daripada Tuhan dengan firman yang saya bawa. Oleh sebab itu ketika Tuhan mau berbicara kepada saudara, Tuhan akan pakai firman. Dan Roh Kudus akan menghidupkan firman itu. Sehingga firman itu menjadi firman rema, firman wahyu, firman iman bagi setiap kita yang mendengar. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita buka Sefanya pasal 3 ayat 17. Ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Mari bangkit sama-sama berdiri, kita membaca firman Tuhan sama-sama. Dengan suara nyaring. Saudara, pastikan setiap kita membacanya, kita mendengar sendiri suara kita. Amin. Iman timbul dari pendengaran. Sama-sama 1, 2, dan 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Ia bersorak karena engkau dengan sorak-sorai. 18. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ulangi. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Saudara, ini sangat luar biasa. Sefanya sedang menyatakan tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sefanya sedang bernubuat tentang kedatangan Kristus ke dalam dunia. Dan Kristus sudah datang dan dia ke sorga, namun dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kehadiran Roh Allah di tengah-tengah kita adalah kehadiran Kristus, adalah kehadiran Tuhan. Dan firman Allah mengatakan, bila Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita, maka segala berkat yang kita butuhkan itu ada. Makanya saya mau katakan kepada kita semua, nomor 1 inti itu Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada dalam keluarga kita. Tuhan ada dalam komunitas kita. Di tengah-tengah jemaat. Tuhan ada dalam usaha pekerjaan studi kita. Jadi pastikan itu Tuhan ada. Amin. Kenapa? Ada berkat-berkat yang luar biasa ketika Tuhan ada di dalam hidup kita. Ada berkat-berkat yang luar biasa ketika Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Berkat yang luar biasa ketika Tuhan ada dalam pelayanan kita, komunitas kita, pekerjaan kita, gereja kita. Amin. Ada berkat yang luar biasa kalau Tuhan ada, Tuhan hadir. Berkat yang pertama, Sefanya katakan, Tuhan akan menjadi pahlawan yang memberi kemenangan. Berbicara Tuhan menjadi pahlawan artinya dia memimpin kita. Dia memimpin dan dia menjadi pahlawan yang selalu memberikan kita kemenangan. Bukankah Yesus sudah mati dan firman-Nya mengatakan kita lebih daripada pemenang? Namun kita lupa bahwa kitalah orang-orang pemenang itu. Dan orang-orang pemenang tidak malas. Orang-orang pemenang tidak apatis. Orang-orang pemenang tidak membiarkan segala kegalauan, segala kesusahan, segala kepahitan dan segala macam bentuk hal-hal yang menyebabkan letih, lesu dan berbeban berat itu menguasai. Tetapi kalau Yesus menjadi pahlawan kita dan dia berjanji memberikan kemenangan kepada kita, berarti kita harus penuh dengan gairah. Kita harus penuh dengan roh yang menyala-nyala. Kita harus dinamis, kita harus optimis, kita harus penuh dengan semangat. Kita harus penuh dengan percaya. Mungkin saja hal-hal yang melemahkan bisa datang.
Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam kita oleh rohnya. Tuhan ada di tengah-tengah kita oleh rohnya. Maka kita percaya masalah apapun yang sedang kita hadapi, Dia menjadi pahlawan yang akan memberikan kita kemenangan. Itu yang harus kita taruh di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Dan Dia katakan, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Saudara, buatlah Tuhan bergirang karena kita. Buatlah Tuhan berbangga hati karena kita. Buatlah Tuhan senang karena kita. Dan Dia firman-Nya mengatakan, Ia bergirang karena engkau. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Saudara, kita selalu mengalami suatu upgrade dalam hati kita, dalam hidup kita. Selalu perubahan, pembaruan yang semakin lebih baik. Kalau kita tidak mengalami suatu pembaruan dalam iman, dalam kekuatan di dalam Tuhan, maka saudara, kekuatan yang kemarin itu cukup untuk masalah yang kemarin. Amin. Namanya kita masih ada di dalam dunia, saudara, kita belum di sorga. Kita harus tetap bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia berjanji menjadikan kita pemenang-pemenang yang luar biasa. Bahkan lewat kematian dan kebangkitannya, kita sudah ditakdirkan menjadi lebih daripada pemenang. Sekarang bagaimana saudara bisa melihat dan mengalami apa yang firman Tuhan katakan? Bukan apa yang akan terjadi, apa yang diramalkan oleh banyak orang. Bukan kita mau sombong dan tak kabur dan kita tidak mau percaya. Mungkin saja itu realitas, sesuatu yang normal, sifatnya alamiah. Karena dunia sudah tua, tetapi satu hal, janji firman-Nya akan menyertai, akan terbukti bagi kita sekarang sampai Dia datang. Firman-Nya berlaku atas hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, jangan biarkan ratapan. Jangan biarkan sesuatu dalam dunia ini mencuri kebahagiaanmu. Mencuri sukacita. Mencuri kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Karena firman Allah mengatakan pencuri hanya kerjanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mungkin dia tidak curi yang besar. Tapi kalau sampai dia curi sukacita saudara, maka saudara bisa menjadi orang yang rugi dan bangkrut dengan sukacita. Saudara, sukacita tidak bisa dibeli dengan uang. Amin. Dan dikatakan Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Kalau kasih Tuhan selalu baru di dalam diri kita. Saudara, saya percaya kita semua mengalami suatu lawatan yang luar biasa, lawatan kasih saudara. Banyak cara Tuhan melawat kita dengan kasih-Nya. Mungkin dengan berjalannya waktu kadang kita lupa bahwa kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Tapi Roh Kudus selalu membawa kita kepada kesadaran itu. Kemarin saya merasakan sesuatu lawatan kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan kiranya sesuatu di dalam dunia ini membuat saya kehilangan ketulusan di hadapan Tuhan. Saya mulai mengingat akan ketulusan kasih dan cinta. Dari semula sampai selama-lamanya. Dan ketika kasih-Nya diperbaharui dalam diri kita, kita semakin mengalami suatu ketulusan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga sedikit pun oleh anugerah Tuhan, kita tidak memiliki suatu hati yang mengalami gangguan atau konflik. Saudara, kenapa hati kita sering kali mengalami gangguan atau konflik? Itu karena hilang ketulusan akan cinta akan Tuhan. Kita sudah dicuri sehingga cinta kita kepada dunia ini saudara, kepada apa yang ada, kepada berkat-Nya, kepada semua yang ada dalam dunia ini. Saudara, tidak salah. Itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita mudah untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya, mudah mengerjakan keselamatan kita. Tapi hati kita jangan melekat ke sana. Biarlah kasih-Nya selalu memperbaharui kasih di dalam kita. Supaya kita semakin memiliki suatu kasih akan Tuhan yang selalu segar. Kalau kita tidak memiliki kasih akan Tuhan yang tidak selalu segar, maka saudara kita akan mengalami suatu penurunan.
Dan dengan penurunan kasih itu saudara, maka gairah, semangat, cinta kita saudara, itu sudah tidak memiliki kekuatan yang bersumber dari atas. Kekuatan itu bersumber dari dunia, dan ingat semua kekuatan dalam dunia ini fana. Punya batas waktu, punya limit kekuatan. Tapi yang dari atas, kekuatan itu melimpah dan kekal. Tidak ada batas waktu. Sekali dia mengalir, biarkan dia terus mengalir. Sehingga saudara dan saya tetap memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah. Saya tidak katakan saudara di dalam dunia ini tidak ada masalah. Saudara, kalau saudara berdoa supaya Tuhan singkirkan masalah, sama saja saudara minta cepat-cepat pulang ke sorga. Karena di sorga yang tidak ada masalah. Tapi yang perlu kita lakukan, minta kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Nah kalau kita sudah mulai banyak susah dengan segala macam persoalan dalam dunia ini, coba koreksi hati kita. Mungkin cinta kita kepada Tuhan, kesetiaan kita, kerajinan kita sudah mulai kendor. Perbaiki itu. Dan Tuhan berjanji, ia bergirang karena kita. Dia akan membaharui kekuatannya dalam kasihnya dalam kita. Dan dikatakan ia bersorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Bagaimana hari pertemuan raya saudara? Rame. Dan Tuhan bersorak-sorak bersuka cita itu rame seperti pertemuan raya. Satu contoh saudara, ketika pertemuan raya seperti Natal. Wush. Orang rame, sedia makanan, baju baru, rumah baru, perabot baru, tahun baru. Wah, apalagi sekarang orang rayakan Imlek. Waduh, semuanya makanan baru, sudah sedia ampau semua. Kenapa? Karena hari raya. Bagaimana kegembiranya hari raya sampai biar cucu, cici, mantu, anak dari jauh, dari ujung dunia datang. Kenapa? Ada perayaan besar. Dan Tuhan katakan seperti ini. Ia bersorak karena engkau dengan sorak-sorak seperti pada hari pertemuan raya. Bagaimana orang gembira ketika ada hari raya Natal, tahun baru, Imlek atau apa saja. Bagaimana sukacita itu. Begitu Tuhan gambarkan sukacitanya di tengah-tengah kita. Nah sekarang pertanyaannya. Buat Tuhan bersukacita, buat Tuhan bersorak-sorak itu ada di tengah-tengah kita. Ada di dalam kita, ada dalam keluarga kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Kudus itu selalu mengerjakan sukacita di dalam kita. Roh Kudus itu akan membuat kita selalu bersorak-sorak. Itu membuktikan Tuhan ada di dalam kita. Nah kalau kita letih, lesu, berbeban berat, terasa mau mati. Pertanyaannya, Tuhan ada tidak? Saya tidak katakan Tuhan tidak ada dalam hidup saudara. Tuhan ada, tapi dia sedang terhimpit dengan masalah. Siapa yang himpit? Kita sendiri. Apakah Tuhan tidak berkuasa? Tuhan berkuasa. Tapi kita terima tamu yang lain. Jadikan Tuhan adalah tamu yang spesial dan utama dan satu-satunya dalam hidupmu. Tidak ada tamu-tamu yang lain saudara. Kalau tamu yang lain datang, usir dalam nama Yesus. Saudara, kita memang harus selalu melakukan peperangan rohani ya. Apapun yang datang dalam pikiran kita yang berlawanan dengan firman, cepat tolak dalam nama Yesus. Pikiran yang negatif, pikiran yang menyebabkan takut, pikiran yang menyebabkan tidak percaya, pikiran yang menyebabkan khawatir. Kalau dia datang, tolak dalam nama Yesus. Saudara, memang kita setiap saat, kenapa? Karena firman Tuhan bilang iblis musuh itu sedang mengirim panah api si jahat. Melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang timbul dari dalam hati kita. Itu bisa menyusahkan kita loh. Dan kalau itu bisa berhasil menyusahkan kita, maka kita adalah orang yang menderita. Sekalipun mungkin banyak uang, banyak harta. Kenapa? Karena kita sedang membiarkan tamu asing itu masuk dalam hidup kita. Dan mengganggu penyembahan kita. Mengganggu ibadah kita, mengganggu doa kita, mengganggu pekerjaan kita. Dan mengganggu sukacitanya Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Bagaimana Tuhan mau bersukacita sedangkan kita sendiri tidak bersukacita? Oleh sebab itu Paulus katakan, janganlah biarkan sampai kerajinanmu kendor. Tetap jaga dan pelihara kerajinan dan kesetiaan. Sebab dari sana membuat roh kita tetap menyala-nyala.
Supaya dalam segala keadaan kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan cuma di gereja seperti pelayanan seperti ini. Tapi setiap waktu kita melayani Tuhan, dalam kata arti hidup kita ini benar-benar hamba terhadap kebenaran. Makanya saudara, ketika datang pikiran-pikiran yang cepat usir. Saya mungkin berbagi dengan pengalaman saya ya. Setiap pikiran-pikiran negatif datang, saya mulai usir. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh khawatir cemas saya tolak. Darah Yesus menghancurkan iblis sudah dikalahkan. Lalu saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya minta maaf karena saya sudah khawatir. Dan saya berdoa apa yang saya khawatirkan dalam nama Tuhan Yesus itu tidak tertimpa dan tidak terjadi yang tidak baik pada diri saya. Halaukan semuanya dan biarlah saya bersuka cita karena Tuhan. Bukankah Tuhan mau kita bersuka cita karena Dia? Bukankah Tuhan mau kita bebas menyembah Dia dan memuliakan dan mengatakan Dia baik? Dan kalau kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kita berdoa tepat seperti isi hatinya, maka Dia akan selalu memperbarui kasih kita. Kalau kita sudah mulai tidak bergairah sama Tuhan, saudara, kita perlu peperangan rohani. Kita perlu lawan diri kita sendiri, saudara. Lawan keadaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Lawan. Bukankah Tuhan berjanji Dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa bagi kita? Ketika Tuhan katakan kepada Gideon, hai kau pahlawan yang gagah perkasa, itu artinya Tuhan hadir dalam kehidupan Gideon. Tuhan berjanji hadir di tengah-tengah kita loh. Sekarang kita harus percaya kalau Tuhan hadir. Makanya jangan biarkan letih lesu berbeban berat itu mendatangi kita, apalagi menguasai. Baru datang tolak dalam nama Yesus. Saudara bangkit memuji-muji Tuhan. Amin. Sehingga karenanya di ayat yang ke-18. Sehingga karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Saudara, di dunia ini ya yang namanya menjanjikan, menubuatkan malapetaka segala-galanya. Kita tidak katakan kita jadi sombong rohani lalu oh tidak aja saya kuat lalu malas berdoa. Bukan. Mungkin begitu, mungkin normalnya seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan mengangkat itu dari kita. Amin. Dia sudah berjanji datang kepadaku letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Aku mengangkat bebanmu. Tapi satu hal, pikul kuk dan beban yang saya pasang. Saudara, ketika kita mau merdeka sebenarnya, kita harus memikul kuk dan beban yang Tuhan pasang. Apa itu kuk dan beban? Perintahnya harus kita taati, firmannya harus kita taati. Kalau kita tidak taati firmannya, kalau kita tidak cari tahu firmannya, kalau kita tidak berjuang membaca firmannya, kalau kita tidak mau melakukan firmannya, sama saja Tuhan pasang kuk lalu kita tidak mau pikul. Dia sudah kasih kita firman tapi kita tidak mau lakukan. Ini artinya dia pasang kuk tapi kita tidak mau pikul. Dan Tuhan bilang pikullah kuk yang kupasang. Jadi dia pasang kuk tapi tugas kita pikul. Dia kasih kita firman, itulah kuk. Tugas kita taat lakukan firman. Supaya apa? Kita mengalami kelegaan dan jiwamu tenang. Itu kan janji Tuhan. Amin. Mungkin orang berkata, uang mendatangkan ketenangan. Tidak salah cari uang saudara. Tapi saudara, uang tidak cukup membahagiakan kita. Tuhan yang nomor satu membahagiakan. Uang cuma tambahan yang Tuhan kasih. Untuk mendukung karena kita masih dalam dunia ini. Jadi tidak salah saudara. Tetapi jangan sampai engkau kehilangan Tuhan dalam hatimu. Apa yang perlu kita lakukan saudara? Supaya Tuhan menjadi pahlawan yang membawa kemenangan di tengah-tengah kita. Kedua, agar dia bergirang karena kita. Ketiga, supaya kita selalu mengalami pembaharuan kasih di dalam kita. Kasihnya di dalam kita. Keempat, supaya dia selalu bersorak-sorak. Seperti sorak-sorak pada waktu pertemuan raya. Dan yang kelima, supaya dia selalu mengangkat malapetaka dan kita tidak perlu menanggung malu. Apa yang perlu kita lakukan supaya Tuhan selalu hadir seperti itu? Hal yang pertama saudara, kita perlu selalu mengontrol emosi negatif kita. Amin. Di dalam diri kita
Namanya sebagai manusia, emosi negatif itu ada yang dihasilkan dari apa yang kita lihat, apa yang sedang terjadi di sekitar kita, apa yang kita alami dan apa yang kita dengar. Mungkin saudara tidak terjadi masalah di tengah-tengah keluarga saudara, tidak terjadi masalah di tengah-tengah kita. Tetapi ketika satu contoh, saudara nonton video, saudara nonton sesuatu, itu tanpa sadar kalau kita tidak menguasai diri, kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak berhikmat, maka hal itu bisa membuat emosi kita jadi negatif. Menonton kekerasan, menonton sesuatu yang tidak bagus, itu mempengaruhi emosi kita. Mendengarkan sesuatu yang tidak bagus. Pertanyaannya, loh kan kita masih di dunia Ibu Pendeta. Tidak bisa kita tidak dengar itu. Iya, kamu harus bijak, kamu harus pintar. Jangan tanam telingamu untuk mendengar yang tidak perlu. Jangan taruh telingamu, jangan buka sesuatu video untuk mendengar sesuatu yang mengganggu jiwamu. Tapi Ibu Pendeta, kan saya tidak bisa pungkiri realita terjadi dalam keluarga saya. Jadi mau tak mau saya mendengar jeritan ini, jeritan itu. Iya. Mungkin saja engkau bisa mendengar. Sekarang bagaimana engkau bisa mengontrol emosi negatif. Sehingga emosi negatif itu tidak mencuri damai sejahtera. Wong orang dunia saja saudara selalu mengajar dan memberitakan untuk selalu orang berpikir positif. Nah mungkin kita katakan bagaimana caranya bisa berpikir positif supaya emosi negatif kita ini. Karena di dalam diri manusia itu ada emosi negatif saudara. Emosional negatif. Terus apakah ada emosional positif? Ada. Kalau roh Allah bekerja dalam dirimu, emosionalmu adalah emosional yang dihasilkan oleh roh Allah. Ada semangat, ada perjuangan, ada gairah, ada peperangan rohani, ada iman. Ada kekuatan untuk saudara menyala-nyala melakukan hal yang baik, berpikir yang baik, bertindak yang baik, melakukan yang baik. Nah kalau orang dunia mengajarkan berpikir yang positif tanpa kuasa ilahi. Padahal firman Allah mengajarkan kehadiran roh Allah dalam diri kita akan menguasai jiwa kita, akan menguasai roh kita, menguasai perkataan kita, menguasai iman kita, menguasai kasih kita. Semuanya terkontrol oleh firman Tuhan. Nah sumbernya itu saudara dari pekerjaan firman dan roh Allah. Jadi kita perlu memperhatikan dan mengontrol setiap hari saudara emosi kita. Kalau dia sudah mulai negatif saudara, mari isi sesuatu yang dari Tuhan. Firman Allah dan Roh Kudus. Oleh sebab itu saya mau menghimbau kepada kita semua. Supaya minimal saudara dalam satu hari, saudara berdoa di dalam suatu doa mendeklarasikan firman. Mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak berdoa, mendeklarasikan firman, mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Dan meminta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Maka dengan mudah kita dikuasai dengan perasaan kita. Yang akan membawa kita kepada emosi negatif. Karena kita tidak bisa pungkiri, kita masih ada dalam darah dan daging. Bisa punya perasaan yang terganggu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, tambah lagi panah api sejat, perasaan kita bisa terganggu. Dan emosional kita jadi negatif, gampang marah, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang sakit hati. Akhirnya tanpa sadar gampang mengeluarkan perkataan-perkataan yang mungkin bisa menyakiti orang lain plus menyakiti Tuhan. Dan perkataan yang sembrono, yang sia-sia firman Tuhan mengatakan itu tidak boleh keluar dari mulut orang yang sudah lahir baru. Perkataan yang kosong, yang sembrono, yang tidak berguna jangan keluar. Tapi perkataan yang membangun. Bukan cuma orang lain dibangun, tapi diri kita. Coba saudara berbicara yang positif. Coba saudara berbicara firman. Belum orang lain kuat, kau yang dulu kuat. Karena apa yang kau katakan kau dengar. Mengucap syukur senantiasa, memperkatakan kebesaran Tuhan. Walaupun sepertinya masalah ada tidak ada kebesaran Tuhan. Saya mau katakan, perkatakan kebesaran Tuhan di sana. Tinggikan Tuhan di sana. Muliakan Tuhan di sana. Mau datang mujizat atau tidak. Tapi coba kita selalu meninggikan Tuhan dalam segala keadaan.
Amin. Oh, hati saya jengkel kalau sampai iblis mau senang. Kalau dia adakan susah-susah, bakal bikin iblis mau senang. Oh, saya jengkel. Semakin tinggikan Tuhan di sana. Semakin muliakan Tuhan di sana. Kalau perlu saudara bergirang-girang berlompat bagi Tuhan. Oh, ku menang bersama Yesus. Aku diberkati, aku diberkati. Tinggikan Tuhan di sana. Jangan pernah buat dia berbangga karena dia sudah dikalahkan di atas kayu salib. Engkaulah yang lebih daripada pemenang. Itu kata firman. Bagaimana kita mengatur emosional kita? Dengan cara berpikir. Dengan mulai berdoa. Nah saudara, ini salah satu resep. Saya akan berikan kepada saudara sesuai firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka di Efesus. Pasal 5 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata roh di sana huruf besar artinya roh Tuhan. Nah kapan kita penuh dengan roh saudara? Ketika kita mulai memperkatakan firman. Ketika kata-kata kita meninggikan Tuhan di tengah kesulitan, di tengah keadaan. Bukan di tengah keadaan baik. Mau keadaan baik atau tidak, apalagi kalau diberkati. Tinggikan Tuhan di sana. Jadi Tuhan mau kita selalu meninggikan Dia. Dan dikatakan kita harus selalu penuh dengan roh. Nah pertanyaannya bagaimana kita selalu bisa penuh dengan roh? Padahal kita ini sudah dikasih dengan Roh Kudus saat kita lahir baru, kita sudah diberi roh. Roh Bapa ada dalam kita. Sehingga melalui roh Bapa ini membuktikan kita ini anak. Loh kenapa kita ini anak daripada Bapa yang punya roh? Yang seharusnya dari waktu ke waktu karakter Bapa itu, karakter Kristus itu ada di dalam kita oleh rohnya. Makanya jangan biarkan roh-roh asing membingungkan saudara. Pengajaran-pengajaran yang asing yang mungkin kelihatannya rohani. Sangat penting kita penuh dengan roh saudara supaya kita kuat. Amin. Paulus katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya sumber kekuatan kita di dalam Tuhan itu sumber dari kuasa. Bukan dari mana-mana. Jadi kalau orang mau kuat dalam Tuhan tanpa menyadari bahwa sumber kekuatan dari Tuhan itu, yaitu dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Yang membuat doa kita terjawab lebih daripada yang kita doakan dan pikirkan. Makanya kita ini saudara tidak pernah berhenti atau malas yang namanya mengerjakan keselamatan kita. Kita harus rajin, tekun, setia. Mau keadaan baik atau tidak, setia terhubung dengan Tuhan. Kapan tidak saudara? Wah, maka roh-roh yang lain mengambil posisi dan tempat. Dan itu tidak terjadi karena roh Tuhan ada dalam kita. Amin. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kebiasaan-kebiasaan bersorak ini jangan sampai hilang dari hidup kita. Amin. Yang melayani, jangan sampai engkau kekurangan dan kehilangan roh sorak-sorai. Kalau Tuhan yang suka bersuka cita bersorak di dalam kita, otomatis roh itu akan membuat kita juga bersorak karena Tuhan. Jangan bersorak bagi Tuhan itu malu-malu. Dan saya percaya ketika roh Allah mengerjakan roh sorak-sorak dalam kita, maka kita akan memiliki suatu sorak-sorak yang luar biasa. Amin. Dalam terjemahan bahasa Inggris bilang begini. Berbicaralah kepada diri sendiri dalam mazmur dan himne. Jadi ternyata di ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Itu dimulai dari diri sendiri dulu. Ternyata kita tidak bisa berbicara mazmur sama orang lain tanpa kita berbicara mazmur terhadap diri kita sendiri dulu. Amin. Dalam kata arti, belajarlah dalam doa pribadi saudara. Itu terbiasa lata bermazmur bagi Tuhan. Dalam bahasa Inggris bilang begini, berbicaralah kepada diri sendiri dalam mazmur dan himne. Kata himne dalam kamus bahasa Indonesia mengatakan nyanyian pujian untuk Tuhan.
Jadi memuji Tuhanlah dalam diri sendiri. Amin. Dan nyanyian rohani. Menyanyi dan membuat melodi di dalam hatimu kepada Tuhan. Menyanyi dan membuat melodi. Saya katakan pemain-pemain musik, kalau di hatimu selalu ada melodi untuk Tuhan. Terlebih ketika dia pakai engkau. Kalau sampai pelayanan musik rusak, itu dimulai melodi di dalam hatimu hilang. Nah, oleh sebab itu, kita ini perlu terhubung dengan siapa Bapa kita secara roh. Dan kalau kita terhubung setiap hari dengan Bapa kita secara roh, maka sukacita sorak-sorak itu ada di dalam kita. Nah, orang yang penuh dengan sukacita bersorak, orang penuh dengan semangat. Amsal katakan, orang yang bersemangat akan menghadapi setiap masalah. Dan semua masalah itu dia dapat selesaikan. Dimulai dari semangat. Kalau dia sudah kehilangan semangat, tinggal minta mau mati. Saudara, salah satu cara bunuh roh di dalam diri kita yang tanpa kita sadari, dan termasuk bunuh diri mungkin ya. Ketika kita membuat roh Allah dalam diri kita itu padam. Dengan perbuatan malasnya kita berdoa, perbuatan malasnya kita memuji Tuhan, dan perbuatan malasnya kita yang selalu mengeluh dan bersungut dan membiarkan masalah lebih besar daripada Tuhan dalam diri kita. Mungkin kelihatannya seperti itu, tapi cobalah berlatih saudara. Tinggikan Tuhan di tengah-tengah dalam kondisi seperti itu. Buatlah Tuhan besar. Amin. Saudara mau lihat mujizat atau tidak, tapi saudara sudah gol dan untung karena di tengah-tengah kesulitan engkau mampu meninggikan Tuhan. Belum tentu orang lain sama seperti itu. Itulah keuntungan, itulah kelebihan. Mungkin saudara tidak diperhitungkan oleh manusia, tapi malaikat yang menyertai kita, yang mencatat kehidupan kita setiap hari. Ya, kalau kita baca di Maleakhi ada catatannya Tuhan khusus untuk perbuatan-perbuatan kita ya. Mungkin saudara memiliki poin di situ lebih banyak. Dan kalau poin itu sudah cukup, mungkin ada bonus tersendiri yang khusus di situ ya. Amin. Kenapa? Karena di situ saudara punya poin itu unggul. Saudara, oleh sebab itu cintailah Tuhan di atas segalanya. Bukan saat saudara mau diberkati atau tidak. Tapi satu hal, kita punya Tuhan. Kita punya juru selamat, kita punya semuanya. Makanya kita punya Tuhan Yesus, kita sangat luar biasa. Kita punya kekayaan yang luar biasa di dunia dan di surga, ada jaminan. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi hal-hal yang kecil saudara yang membuat roh ini bisa menyala-nyala dalam diri kita. Saudara, di tahun 2023 ini perlu kita praktek. Baik secara pribadi, terlebih kita dalam berjemaat. Beberapa waktu saya merasa sesuatu yang hilang dari roh-roh yang dulu. Bagaimana memenuhi kita sehingga sorak-sorak dalam ibadah itu seperti mulai menurun. Tapi saya percaya saudara dalam doa dan puasa ini. Dan saya percaya dengan doa dan puasa ini Tuhan mulai mengingatkan saya untuk kita kembali di dalam sorak-sorak sukacita oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman. Sehingga kita dalam bermazmur, dalam memuji Tuhan, kita tidak sembarang-sembarang. Kita melakukannya itu dengan segenap hati. Dalam memainkan musik, melodi, jangankan di tangan kita, itu dimulai dari hati. Kita jangan sampai kehilangan suatu posisi yang terindah di hadapan Tuhan. Ada sukacita karena kita di hadirat Tuhan. Jangan. Saya percaya kita baru 2 hari puasa. Tapi Tuhan buka saya punya pikiran saudara. Mungkin hal ini sederhana, sepele. Tapi saudara, manusia itu bisa lupa. Makanya Roh Kudus selalu menolong kita untuk mengingatkan kita. Amin. Dan tadi malam Roh Kudus mengingatkan saya. Oh iya ya, ternyata untuk roh kita menyala-nyala dulu. Wah, kalau memuji Tuhan, wah sampai lompat-lompat semua dari depan sampai belakang. Oh lompat. Itu mana sekarang?
Tapi di dalam nama Yesus itu akan terjadi. Mulai hari ini firman Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah diam. Engkau akan berjingkrak melompat bagi Tuhan. Karena roh itu bersukacita atas hidupmu. Itu yang terjadi. Kita harus bersorak karena Tuhan. Melayani Tuhan, bersorak karena Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang menghalangi sukacita, menghalangi semangat kita, lawan dengan tidak. Untuk Tuhan hidupku. Apapun saya perjuangkan untuk menyenangkan Tuhan. Kita ini untuk menyenangkan diri kita, wah kita perjuangkan segala sesuatu. Menyenangkan semua orang yang ada dalam dunia kita perjuangkan. Tidak salah saudara, tapi jangan sampai lupa. Untuk menyenangkan Tuhan engkau berjuang. Amin. Karena itu bagian dari iman. Saya katakan minggu kemarin, tidak ada di Alkitab orang-orang sampai yang percaya dan tidak percaya Tuhan mengalami mujizat. Hanya karena Tuhan melihat perjuangan mereka. Perjuangan untuk mendekati Yesus. Bagaimana perjuangan mereka untuk mendekati Yesus? Tapi apakah yang terjadi ketika mereka dekat sama Yesus? Keberhasilan, mereka sembuh. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Perlu di dalam mengontrol emosi kita jangan abaikan roh Allah yang kita sudah terima. Amin. Jadi kalau dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa penuh dengan roh saudara? Kita perlu selalu berdoa minimal dalam satu hari membuat roh yang ada dalam diri kita itu berkobar-kobar. Dan mengerjakan semangat yang membuat penyembahan kita itu selalu mengalami pembaharuan kasih. Saudara kalau kasih Tuhan tidak baru dalam dirimu saudara. Itu gairah memuji dan menyembah Tuhan itu kenapa? Apalagi kalau kita sudah diberkati. Apalagi kalau makan minum pakai sudah ada. Segala-galanya sudah ada. Oh hati-hati. Waspadalah. Waspadalah. Iya. Kalau zona nyaman itu sudah datang saudara. Aduh. Kalau Roh Kudus tidak buka sama kita. Itu bisa menjadi sarana. Bukan salah kita diberkati. Tapi iblis selalu biasa pakai berkat itu juga untuk menipu kita. Yang kita jadi zona nyaman. Mulai merosot mundur. Ketika datang masalah, kelabakan Kenapa? Karena bodoh. Makanya coba kita tetap memelihara roh kita menyala-nyala. Amin. Di sini Tuhan Yesus ajar kepada perempuan di Samaria. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, kita harus selalu memiliki posisi sebagai penyembah yang benar. Amin. Dan penyembah yang benar itu berasal dari roh Allah. Bukan sebanyak saudara mengikuti ibadah kiri kanan muka belakang. Tanpa bekerjanya roh Allah itu penyembahan sia-sia. Tapi penyembahan yang digerakkan oleh roh Allah, penyembahan yang di mana roh Allah hidup, itulah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Allah kita bukan sesuatu yang wujud kita bisa lihat. Tapi Allah kita sudah secara roh ada di tengah-tengah kita. Amin. Jangan hilangkan ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Makanya karena Allah itu roh, penyembahan kita harus berasal dari roh. Kata roh di sini saudara huruf besar. Di ayat yang ke-23, coba ayat 23 perhatikan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh di sini huruf kecil. Ini artinya roh manusia. Artinya di dalam batin manusia itu harus tahir dan bersih. Di dalam batin manusia itu harus benar. Makanya batin kita ini saudara harus benar. Makanya batin kita ini perlu selalu dicuci dengan air hidup. Batin kita ini selalu dicuci dengan Roh Kudus, amin. Maka di dalam batin yang selalu bersih, firman Allah mengatakan dari sana hikmat muncul. Saudara, ada banyak masalah yang kecil bisa jadi besar dan tidak bisa diselesaikan hanya karena kurang hikmat.
Tapi firman Allah mengatakan batin yang benar, karena batin selalu bertobat dan batin selalu dibaharui dengan kasih Tuhan, dengan air hidup yaitu Roh Kudus, maka batin itu akan mendapatkan hikmat, kepandaian dari Tuhan. Sehingga sebesar apapun masalah kalau ada hikmat, sebesar apapun masalah kalau ada Tuhan, semuanya di sana terjadi mujizat. Itulah kemenangan, sebab Tuhan menjadi pahlawan yang memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Penyembah-penyembah benar akan menyembah apa dalam roh? Dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau roh di dalam diri kita ini berbicara tentang batin kita ini benar, maka ayat 24 bilang begini. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau batin kita ini benar, ayat 13 bilang begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Apa yang Yesus maksud air ini? Segala sesuatu dalam dunia kalau kita isi dalam hidup kita. Pengetahuan, roh apa. Saudara terlalu gadget, itu banyak roh-roh lain masuk. Itu membuat haus. Dan cara orang haus itu pasti mengalami kering. Dan dalam renungan fajar saya sudah jelaskan bahwa yang Yesus maksud orang yang kering itu mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Pasti muncul kedagingan, sok pintar. Tidak mengandalkan Tuhan lagi. Sok hebat, sok merasa diberkati. Nah, kalau sudah roh-roh ini muncul, ini kesombongan daging, saudara. Dan ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu dipenuhi dengan roh. Kalau kamu minum air yang saya berikan. Tuhan kasih air sama kita itu apa? Roh Kudus. Tidak usah buka ya. Yohanes 7 ayat 37 mengatakan barang siapa haus marilah dia datang kepadaku dan minum. Yang dimaksud minum itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus belum turun atas kamu karena Yesus belum dimuliakan. Jadi muliakan Yesus, tinggikan Yesus supaya Roh Kudus turun. Nah, kalau Roh Kudus turun maka dia itu menjadi minuman kita. Paulus katakan Roh Kudus itu minuman yang menyegarkan jiwa kita, batin kita. Makanya saudara sangat penting kita ada di hadirat Tuhan. Supaya Roh Kudus itu mentahirkan batin kita. Cuci batin kita, bersihkan batin kita dari kepahitan, dari cemburu, dari iri hati, dari segala macam keinginan-keinginan daging. Dari pemberontakan, dari kemarahan, dari kekecewaan. Maka saudara logika-logika manusia, logika-logika kita, kepintaran kita itulah kuk kita saudara. Yang bikin kita menderita. Bukan Tuhan tidak pakai otak kita saudara. Tapi ada aturan-aturan dalam diri kita yang jadi kuk kita, makanya kita menderita. Tuhan mau bilang lepaskan kuk dan bebanmu. Dan biarkan aku memasang kuk dan beban dan pikullah. Supaya engkau lega, supaya engkau sentosa. Nah, seringkali banyak orang mengalami penderitaan karena kuknya, aturan-aturannya. Yang tidak mau dilepaskan. Yang logika, semua pakai itu logika. Sehingga firman Tuhan bukan lagi diterima dengan iman. Semua ditangkis dengan logika. Makanya bisa banyak menderita. Puji Tuhan di sini tidak ada, amin. Di luar sana maksud saya. Jadi perhatikan ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, kalau Roh Kudus selalu cuci kita punya batin. Perhatikan baik-baik. Maka batin ini akan mengalirkan. Jadi ingat saudara. Kekuatan bersumber dari dalam bukan dari luar. Yang dari luar bisa haus lagi. Tapi yang dari dalam kalau keluar itu yang kekal. Makanya biarkan Tuhan selalu benahi batin kita. Kita perlu selalu datang ke sungai Tuhan. Kita perlu masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya kasihnya diperbaharui. Supaya kita selalu mengalami suatu pembaharuan dalam iman, dalam gairah, dalam roh kita. Makanya saudara, saya mau nasihatkan kepada kita dan kita sama-sama lakukan. Semoga dalam doa puasa selama ini kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin. Gairah kita kembali bersemangat. Tetapi saya mau katakan mulailah di rumah masing-masing. 1 jam 1 hari. Saudara mulai berdoa dengan penuh semangat. Libatkan Roh Kudus saudara.
Libatkan Roh Kudus. Mulailah menyembah dalam roh dan kebenaran. Mulailah minta Tuhan bersihkan hatimu. Kalau ada kebencian, sakit hati, marah, kepahitan, minta pengampunan. Mulai lepaskan pengampunan dan mulai koreksi diri. Kenapa sampai saya sakit hati? Mungkin saya mencintai sesuatu dalam dunia ini bukan Tuhan lagi. Saudara, saya kemarin menangis, saya bertanya Tuhan, Tuhan apakah saya masih tulus di hadapan-Mu? Sangat penting kita menjaga ketulusan, saudara. Dan saya selalu minta supaya selalu Tuhan kerjakan ketulusan. Saudara, kalau ketulusan ada di dalam diri kita, apapun yang orang anggap bikin kita menderita, justru itu kita nikmati kebahagiaan. Karena Tuhan bersama dengan kita. Jadi saya mau katakan saudara, kita mulai berdoa di rumah masing-masing. Mulailah saudara memuji Tuhan dengan penuh semangat. Mulailah bermazmur bagi Tuhan dan biarlah selalu lagu-lagu, melodi-melodi lagu yang indah keluar dari hati saudara. Saudara memuji, saudara mulai deklarasikan firman. Saudara mulai mengibarkan bendera kemenanganmu, apa yang firman Tuhan katakan. Dan biarlah telinga kita dengar dan kita mulai beriman. Dan sehingga apa yang ada dalam sekitar kita yang memang mencemarkan roh kita, jiwa kita, yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita tersesat, membuat kita tidak tahu arah tujuan kita itu apa, membuat kita tidak tahu firman yang kita lakukan atau kita langgar. Kita sudah jadi buta rohani. Tapi saya percaya ketika kita deklarasikan firman, ketika kita mulai menyembah, saya mau katakan kita sedang menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di tempat kita. Dan di sana pasti suasananya berubah. Dan suasana kerajaan Allah saudara, dan atmosfer kerajaan Allah pasti mengerjakan sukacita dalam diri saudara. Apalagi kita puasanya ini puasa malam saudara. Jangan abaikan. Bangun subuh saudara, kalau tidak sempat malam subuh saudara bangun. Makanya kita doanya malam supaya kita punya waktu untuk ada di rumah Tuhan setiap malam. Memperbarui kekuatan dan kasih kita. Dan sebelum saya tidur tadi malam, saya praktek hal ini saudara. Saya mulai memuji Tuhan, saya mulai mendeklarasikan, saya mulai lakukan peperangan rohani. Kekhawatiran saya perangi, apa yang saya khawatir saya perangi. Saya mulai perkatakan firman, saya mulai memuji Tuhan dengan suara besar. Saya mulai berdoa oleh roh. Dan kalau keluar bahasa roh saudara, kibarkan bahasa roh itu. Amin. Karena Roh Kudus turun sedang membantu kita dalam berbahasa kepada Bapa. Dan setelah itu saudara, lakukan itu. Itu obat. Supaya batin kita selalu tahir. Ingat. Kalau batin kita bersih, maka dari dalam batin kita ini ada sumber mata air kehidupan yang menjadikan kita kuat. Ulangi di ayat 14 dari Yohanes tadi, coba perhatikan. Saudara mau ngalami seperti ini? Engkau masih di dunia tapi engkau alami seperti ini, sangat luar biasa. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dari dalam dirinya. Yang terus menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kekuatan mata air itu dari sini. Tapi kita terima dari atas. Semakin kita menghargai hadirat Tuhan, Tuhan memberikan. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sehingga kita melimpah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita terima dari atas, penuh di sini, bersih di sini dan mengalir. Mengalir. Boleh banyak yang menakutkan, tapi dari sini mengalir. Kita ubah suasana kegelapan menjadi kerajaan Allah. Amin. Kita penuh dengan keberanian, perkataan kita positif. Sehingga kita tidak dikuasai dengan emosional negatif. Tapi kita dikuasai dengan emosional positif. Sehingga apa yang terjadi karena emosional positif yang bersumber dari Roh Kudus. Karena kita menjaga dan memelihara doa oleh Roh. Kita deklarasikan firman. Maka di tengah-tengah orang-orang yang punya emosi negatif kita akan bilang. Tidak, bersama dengan Tuhan. Satu hal yang saya tahu. Saya diberkati. Bersama dengan Tuhan, satu hal yang saya tahu, setiap tahun yang ada di depan dimahkotai dengan kebaikan. Tidak ada tahun yang Tuhan tidak mahkotai dengan kebaikan. Jadi satu hal yang saya tahu, tahun 2023 adalah tahun dimahkotai dengan kebaikan. Kalau kita punya emosi negatif, perkataan kita adalah perkataan yang bersumber dari semangat, kekuatan, iman yang dari dalam. Karena kita penuh dengan Roh.
Amin. Nah, bagaimana caranya penuh dengan roh? Ya, ketika Tuhan kasih minum kita. Tuhan bilang kepada perempuan ini, kalau kau minum air yang saya kasih, kalau kau minum air yang saya kasih, kalau kau minum air yang saya kasih, kau tidak kering. Tapi dalam hatimu air itu keluar, mengusir kekhawatiran, air itu mengerjakan kekuatan, air itu mengerjakan iman bagi dirimu, bagi banyak orang. Karena air itu keluar, air itu kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus. Kata haus di sini mengalami kekeringan rohani. Orang yang haus sebenarnya haus dengan Roh Kudus. Tanda-tandanya kekeringan rohani. Tanda-tanda kekeringan rohani. Cepat marah, cepat putus asa, cepat khawatir, cepat takut, tidak bisa berdoa. Tanda kekeringan. Dan Tuhan bilang, kalau kau minum air yang saya kasih. Artinya saudara, datang sama Yesus, minum selalu air. Dia yang berjanji barang siapa haus, datang kepadaku. Saudara, banyak peluang-peluang besar untuk Tuhan selalu kasih minum kita. Amin. Beberapa minggu yang lalu saya katakan, Maria tahu momen di mana Tuhan ada dan dia menghargai waktu itu. Makanya Maria melimpah dengan kekuatan. Sampai dia mampu melakukan yang termahal, yang terbaik untuk sebuah penyembahannya. Sehingga minyak narwastu yang mahal dia bisa tumpah hanya di kaki Yesus. Orang bilang Maria bodoh, tapi Maria sebenarnya melakukan hal yang pintar. Amin. Seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk membuat Tuhan hadir sebagai pahlawan yang mengerjakan kemenangan. Untuk Tuhan hadir dan dia bersorak-sorak karena kita. Buat Tuhan berbangga karena saudara. Buat Tuhan bersorak-sorak karena saudara. Kalau Tuhan hadir dalam diri saudara, dia berjanji mengangkat malapetaka. Dan membuat kita tidak menanggung celah. Melainkan hidup kita diberkati. Amin. Tuhan memberkati kita.